Firman Tuhan hari ini saya beri judul Yesus menjadikan segala-galanya baik. Markus pasal 7 ayat 31 sampai 37, mari buka Alkitab saudara. Markus pasal 7 ayat 31 sampai ayat yang ke-37. Kalau saudara sudah dapatkan bagian ayat tersebut, ayo kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Markus pasal 7 ayat 31 sampai 37. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Ayat 37, semua halayak ramai takjub dan tercengang dan mereka memberikan sebuah komentar bahwa Yesus menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Puji Tuhan, catatannya tepat. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata, enggak terbalik. Semua orang yang melihat apa yang dilakukan oleh Yesus memberikan kesimpulan bahwa ia menjadikan segala-galanya itu baik. Nah, saudara perhatikan baik-baik, sejak semula Allah memang ingin menjadikan segala-galanya baik. Dan dia memang Allah yang selalu menjadikan segala-galanya baik. Kalau saudara baca kisah tentang penciptaan, maka dari situ kita bisa melihat bahwa Allah memang berkehendak menjadikan segala-galanya itu baik. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dengan kebaikan, karena kebaikan, untuk kebaikan. Kalau saudara baca dalam Kejadian pasal 1, ayo kita lihat kisah penciptaan terlebih dahulu. Kejadian pasal 1, ayat 1 berkata seperti ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu ayat 2 berkata, bumi belum berbentuk dan kosong. Sebetulnya para ahli teologi menafsirkan bahwa antara ayat 1 dan ayat 2 terjadi selang waktu yang cukup panjang, saudara-saudara. Ketika pada ayat 1 Allah menciptakan langit dan bumi, maka langit dan bumi diciptakan secara baik adanya. Karena nggak mungkin Tuhan menciptakan langit dan bumi yang belum berbentuk dan kosong, saudara. Ketika Tuhan menjadikan, maka segala yang Dia jadikan akan menjadi baik. Karena Ia menjadikan segala-galanya baik. Itu adalah karakter Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang menjadikan segala-galanya baik. Karena Dia memang Allah yang baik dan penuh dengan kasih. Itu sebabnya ayat 1 ketika ayat 1 berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, itu bumi sudah diciptakan secara baik. Tetapi antara ayat 1 dan ayat 2 terjadi sesuatu di sorga, yaitu Lucifer dan para pengikutnya dibuang ke bumi, karena Lucifer tidak punya maksud baik di sorga. Itu sebabnya dibuang ke bumi. Semua orang yang tidak punya maksud baik dalam kerajaan Allah akan dibuang oleh Tuhan. Lucifer dan pengikutnya dibuang ke bumi.
Dan ketika Lucifer dibuang ke bumi, maka Lucifer dan para pengikut inilah yang membuat bumi jadi rusak lagi, saudara. Bumi jadi tidak baik lagi. Jadi ingat baik-baik, Tuhan selalu menciptakan segalanya menjadi baik. Dosa dan iblislah yang membuat semua yang sudah baik itu jadi tidak baik lagi. Makanya dalam ayat 2 kita baca, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Nah, di atas permukaan air. Ketika Tuhan melihat bumi yang sudah diciptakan secara baik, dirusak lagi oleh iblis, oleh setan, menjadi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, maka Tuhan tidak berdiam diri, saudara. Ayat 2b mengatakan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Setiap kali Tuhan melihat ciptaannya yang sudah baik jadi tidak baik, maka roh Tuhan akan bergerak melayang-layang di atas permukaan air, membentuk ulang bumi kembali. Jadi ketika Tuhan melihat semua yang sudah baik menjadi tidak baik oleh pekerjaan iblis dan setan, maka Tuhan bergerak. Tuhan tidak diam saja. Dia bergerak memulihkan keadaan, kembali menjadikan bumi menjadi baik. Jadi bumi dicipta ulang oleh Tuhan. Sejak ayat yang ketiga, bumi dicipta ulang oleh Tuhan dengan firman Tuhan. Dan kalau saudara membaca dengan teliti Kejadian pasal 1, setiap hari, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, setiap kali Tuhan menciptakan sesuatu, Tuhan selalu melihat dahulu apa yang diciptakannya, lalu dia melihat apakah sudah baik atau belum. Dan Alkitab mencatat setiap hari-hari dia menciptakan sesuatu, seperti misalnya hari pertama, hari kedua dia menciptakan terang, dia menciptakan bentangan, dia melihat dulu semuanya. Dan setelah dia berkata, oke, semua sudah baik, dia menjadikan segalanya menjadi baik. Ketika dia lihat sudah baik, baru dia beranjak pada hari berikutnya menciptakan yang lain lagi. Dan kalau kita baca setelah 6 hari penciptaan sampai pada hari yang ke-6 dia menciptakan manusia, dia melihat kembali, mengevaluasi kembali hasil pekerjaannya itu. Di dalam ayat 31, Kejadian pasal 1 ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi pada hari ke-6 setelah semua satu demi satu diciptakan, pada akhirnya Tuhan menciptakan manusia. Maka Tuhan melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi Tuhan memang adalah Tuhan yang menjadikan segala-galanya baik. Itu sudah terlihat sejak awal penciptaan dunia ini, saudara-saudara. Tuhan kita punya karakter yang itu baik. Ini karakter yang harus saudara pahami dari Tuhan. Dia adalah Allah yang baik. Karena dia adalah Allah yang baik, dia nggak suka melihat sesuatu yang nggak baik, saudara. Makanya ketika dia melihat sesuatu yang tidak baik, dia segera bertindak, dia segera punya kerinduan, punya keinginan untuk menjadikan segala-galanya baik. Satu kali kalau suruh baca dalam Lukas, Yesus masuk ke kota Nain dan dia bertemu dengan iring-iringan pembawa jenazah yang membawa jenazah seorang anak muda di kota Nain, mau dibawa ke kuburan. Si ibu menangis di peti jenazah yang digotong oleh orang-orang tersebut. Dan Tuhan tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dia bangkitkan anak muda itu, lalu dia berikan kepada ibunya. Kenapa Tuhan bergerak? Tergerak hatinya oleh belas kasihan. Karena dia melihat ada yang tidak baik di hadapannya. Kalau saudara baca kisah hidup Yesus, pelayanan Yesus, maka setiap kali ada yang tidak baik di hadapannya, dia bertindak untuk menjadikan segalanya menjadi baik. Makanya orang mengambil kesimpulan, Yesus menjadikan segala-galanya baik, saudara. Nah, kembali kepada penciptaan, kalau saudara perhatikan, ketika Allah melihat sesuatu yang kurang baik, ia berinisiatif
untuk menjadikannya baik. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak baik dalam hidup saudara, Tuhan berinisiatif untuk menjadikannya baik. Nah, dalam hal manusia, kalau saudara baca dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18, setelah Tuhan menciptakan manusia, dia melihat ada sesuatu yang masih kurang baik yang harus diperbaiki. Ayat 18 pasal yang kedua. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi saudara, setelah Tuhan menciptakan segala sesuatunya dan dia berkata segala sesuatunya sungguh amat baik. Manusia ditempatkan di Taman Eden yang diciptakannya juga dan semua kelihatannya baik. Tapi ketika manusia bergerak seorang diri, Tuhan melihat masih ada yang kurang baik. Makanya dia berkata tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Makanya dia jadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Itulah Hawa yang disebut istri Adam, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, Tuhan itu enggak betah melihat segala sesuatu yang tidak baik. Kalau saudara belum dapat jodoh dan Tuhan melihatnya itu tidak baik, Tuhan akan memberikan jodoh kepada saudara. Kalau Tuhan melihat sesuatu, pekerjaan saudara belum baik, Tuhan akan memberikan pekerjaan yang baik buat saudara. Pokoknya Tuhan punya kerinduan, Tuhan punya keinginan untuk menjadikan segala sesuatunya baik. Apalagi buat anak-anak Tuhan. Apalagi buat anak-anak saudara. Apalagi seperti saudara punya keinginan yang baik buat anak-anak saudara, demikianlah juga Tuhan selalu punya keinginan yang baik buat saudara. Dia ingin menjadikan hidup saudara menjadi baik. Khusus bagi anak-anaknya yang mengasihi dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Inilah janji Tuhan buat saudara. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia dan bagi orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup saudara, seberat apapun yang terjadi dalam hidup saudara, Allah bisa mengerjakan semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan buat saudara. Jadi saudara-saudara, dengan kuasa yang ada pada Allah, dia bisa mengubahkan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara yang menurut saudara itu tidak baik menjadi kebaikan buat saudara. Karena ia adalah Allah yang menjadikan segala-galanya menjadi baik. Yesus adalah Allah yang menjadikan segala-galanya menjadi baik. Segala sesuatu kalau Yesus yang mengerjakan, kalau Yesus yang menjadikan, maka itu akan menjadi baik. Nah saudara, yang penting saudara ingat adalah segala hidupmu, seluruh hidupmu, segala yang terjadi dalam hidupmu, serahkan kepada Tuhan, maka ia akan menjadikan segala-galanya baik. Kembali kepada kisah Yesus yang menyembuhkan orang tuli sehingga orang berkata, Tuhan menjadikan segala-galanya baik. Tuli, bisu adalah masalah fisik. Masalah fisik, masalah sakit penyakit di tubuh fisik manusia. Tuli adalah keadaan yang tidak baik. Tidak ada orang yang berkata jadi orang tuli itu baik, tidak ada. Tidak ada orang yang berkata jadi orang bisu juga baik. Tuli, bisu adalah sebuah ketidakbaikan saudara-saudara. Tapi ketika itu diserahkan ke dalam tangan Yesus, Alkitab mencatat tadi, orang bisu tuli ini dibawa kepada Yesus. Diserahkan kepada Yesus. Lalu Yesus membentuk orang ini kembali. Memasukkan jarinya dan sebagainya. Singkat cerita, yang tuli tiba-tiba jadi mendengar. Dan mulutnya, lidahnya yang tadinya terikat tidak bisa berbicara, tiba-tiba jadi bisa bicara. Yang tulinya bisa jadi mendengar, yang bisunya bisa jadi bicara. Yesus menjadikan masalah fisik yang tidak baik menjadi baik, saudara. Itu sebabnya saya percaya kalau saudara hari ini sedang dihinggapi, sedang dihantui oleh masalah fisik, ya, masalah sakit penyakit, ada ketidakbaikan yang terjadi dalam tubuh saudara. Ada berbagai hal yang tidak enak terjadi dalam tubuh saudara. Ada hal-hal yang
tidak baik. Bagian-bagian tubuh saudara mungkin tidak berfungsi dengan baik. Semua hal-hal yang tidak baik itu bawalah kepada Yesus, maka saya percaya Yesus sanggup menjadikan segala yang tidak baik itu menjadi baik. Yesus akan menjadikan segalanya menjadi baik. Ada banyak orang yang sudah disembuhkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Ada banyak sakit penyakit yang sudah disembuhkan. Yang diubahkan oleh Tuhan dari tidak baik menjadi baik. Ada pankreas yang tadinya tidak berfungsi, sudah difungsikan kembali oleh Tuhan menjadi baik. Ada jantung yang tidak berfungsi, sudah difungsikan oleh Tuhan menjadi baik. Paru-paru yang tidak berfungsi kembali difungsikan menjadi baik. Kenapa? Karena Ia menjadikan segala-galanya baik. Itulah karakter Yesus Kristus. Ia ingin menjadikan segala-galanya menjadi baik. Kalau saudara bertanya kepada saya, Pak, apakah masalah yang lain bisa, Pak? Apakah cuma masalah fisik atau masalah yang lain bisa? Saya yakin bisa. Karena memang karakter Tuhan Yesus adalah Dia menjadikan segala-galanya baik. Kalau saudara bicara tentang masalah hubungan, dalam Kejadian pasal 30-an kita melihat kisah tentang Yakub yang ingin bertemu dengan kakaknya Esau. Esau mendendam kepada Yakub karena diambil hak kesulungannya. Setelah diambil hak kesulungannya, Yakub kabur ke rumah Laban dan mereka terpisah selama puluhan tahun, 20-an tahun lebih, saudara. Dan ketika Yakub harus kembali ke tanah Kanaan, ke tanah kelahirannya, bertemu kembali dengan Esau, dia menjadi takut. Dia begitu ketakutan, dia dicekam oleh ketakutan karena dia berpikir, saudara-saudara, ini dendamnya sudah dendam kesumat. Dendam yang sudah tersimpan selama puluhan tahun. Kalau sampai Esau melihat Yakub, dendam kesumatnya ini bisa meledak dan Yakub akan segera dibunuh oleh Esau. Itulah ketakutan Yakub. Dalam ketakutannya, dalam ketidakbaikan yang dialami oleh Yakub, dia bergumul di tepi sungai Yabok bersama dengan malaikat Tuhan yang adalah lambang daripada Yesus sendiri, penampakan daripada Yesus sendiri. Dia bergumul dengan firman hidup. Dia bergumul dengan Yesus. Sampai Yesus menjamah kehidupan Yakub. Dan Yakub terus bergumul minta pertolongan Tuhan. Tuhan, aku sedang mengalami ketidakbaikan. Aku sedang mengalami hubungan yang rusak dengan kakakku Esau. Dan kalau dia bertemu dengan aku, dia bisa membunuh aku. Tolong aku Tuhan. Dan Tuhan menjamah kehidupan Yakub dan menolong Yakub. Setelah pergumulan, setelah dia menyerahkan ketidakbaikannya itu kepada Yesus, ada di tangan Yesus. Maka singkat cerita dengan cara yang ajaib, tiba-tiba segala sesuatunya berubah. Esau tiba-tiba berubah. Nggak seperti yang dibayangkan oleh Yakub. Ketika Yakub ketemu dengan Esau, dia sudah ketakutan akan dibunuh. Esau bukan membunuhnya, tapi memeluknya, menciumnya, sambil menangis. Esau tidak datang kepada Yakub dengan keinginan untuk membunuh, tapi keinginan untuk mengasihi Yakub, memeluk Yakub. Hubungan yang sudah puluhan tahun rusak dipulihkan kembali oleh kuasa Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan mengasihi Yakub. Karena Tuhan memang adalah Tuhan yang selalu menjadikan segala-galanya menjadi baik. Apapun kalau kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, maka segalanya akan menjadi baik. Amsal berkata, jika Tuhan berkenan pada jalan kehidupan seseorang, maka musuh orang itu pun akan didamaikan dengan dia. Musuh saja bisa didamaikan, saudara. Apalagi kalau kakak, apalagi kalau suami, apalagi kalau istri, apalagi kalau orang tua, apalagi kalau anak. Kalau Tuhan berkenan kepada jalan hidupmu, maka Tuhan bisa memulihkan hubunganmu dengan siapapun juga. Maka hubungan yang tidak baik akan menjadi baik kembali, saudara. Masalah apapun, ketika engkau mengalami ketidakbaikan dalam hidupmu, Tuhan adalah Tuhan yang menjadikan segala-galanya baik. Kalau saudara bicara tentang masalah keuangan, Pak, bisa nggak Pak kalau masalah keuangan diserahkan kepada Yesus? Jelas bisa. Satu kali Petrus bertemu dengan Yesus setelah menjala ikan di pantai.
Dan semalam-malaman dia tidak dapat ikan, saudara-saudara. Lalu Yesus datang kepadanya dan memberikan perintah, bawa perahumu ke tempat yang lebih dalam, lalu tebarkan jalamu di sebelah kanan. Petrus berkata, Tuhan, semalam-malaman kami sudah menjala ikan di semua area danau ini. Tapi kami tidak menemui ikan sama sekali, tidak mendapatkan satu potong pun ikan. Tapi karena Tuhan yang menyuruhnya, saya akan melakukannya juga. Dia tebarkan jala dan dalam sekejap jalannya penuh dengan ikan. Ini adalah masalah keuangan, saudara. Masalah pekerjaan. Mungkin saudara berkata, Tuhan, pekerjaanku punya masalah. Sekarang ini di tengah pandemi corona, ada banyak yang gajinya dipotong, ada banyak yang di PHK, katanya saudara-saudara, yang usahanya menjadi kesulitan. Apakah bisa semua ketidakbaikan ini kita bawa ke dalam tangan Tuhan Yesus? Jelas bisa. Karena Ia adalah Allah yang menjadikan segala-galanya menjadi baik. Saya percaya kalau hari ini saudara mengambil keputusan untuk percaya kepada Dia dan menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada Dia, maka semua ketidakbaikan yang sedang kau alami akan diubahkan Tuhan menjadi kebaikan bagi saudara. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk menjadi kebaikan buat semua orang yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pak, gimana kalau masalah hati, Pak? Saya ini, Pak, orangnya sudah rusak, Pak. Gimana bisa dipulihkan? Apakah bisa? Bisa, saudara. Karena Allah adalah Allah yang menjadikan segala-galanya baik. Satu kali dalam Yohanes pasal 4, Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini adalah seorang perempuan yang rusak, boleh dibilang seperti itu. Karena dia sudah punya banyak suami. Bahkan suami yang terakhir pun bukan suaminya. Mungkin dia kumpul kebo, saudara. Jadi dia banyak teman kumpul kebonya. Yesus menjumpai perempuan ini. Ingat, Yesus yang menjumpai perempuan ini, bukan perempuan ini yang menjumpai Yesus. Yesus menjumpai perempuan ini. Yesus yang berinisiatif menjadikan segala-galanya baik. Yesus tahu keadaan perempuan ini. Lalu Yesus bicara tentang air. Karena perempuan itu sedang menimba air di sumur Yakub. Penyebab mengapa perempuan ini melakukan apa yang dia lakukan. Penyebab mengapa perempuan ini masuk dalam dosa-dosa zina dan sebagainya, saudara-saudara, adalah karena di dalam hatinya dia merasa membutuhkan sesuatu. Apa itu? Air kehidupan. Dia tidak memiliki kepuasan dalam hatinya, itu sebabnya dia berusaha mencari kepuasan di luar sana. Dan pada titik itulah Yesus berbicara dengan dia. Hai perempuan, sepertinya Yesus ingin bicara seperti itu. Perempuan, yang kau butuhkan bukan air dalam sumur ini. Yang kau butuhkan bukan kepuasan dari dunia ini. Yang kau butuhkan adalah aliran air hidup yang aku bisa tanamkan dalam hidupmu, dalam hatimu, yang akan memancar keluar kalau engkau percaya kepadaku. Lalu akhirnya singkat cerita, perempuan itu menjadi percaya. Dan dalam waktu yang singkat, perempuan yang tadinya adalah orang berdosa tersebut diubah Tuhan menjadi saksi Kristus yang ajaib yang memenangkan satu kota. Dia pulang ke rumahnya, dia pulang ke kampungnya, dan dia berkata kepada semua orang, hai lihat, aku menjumpai seorang laki-laki lagi. Ketika perempuan ini bicara tentang aku menjumpai seorang laki-laki lagi, mungkin orang berpikir laki-laki mana lagi? Lalu dia berkata, tapi laki-laki ini berbeda. Ini Mesias, ini Kristus yang diurapi, ini Yesus Kristus yang bisa memberikan kepuasan dalam hidupku, yang selama ini aku tidak dapati, yang selama ini aku tidak dapati walaupun aku mencarinya ke seluruh dunia,
Tapi ketika aku berjumpa dengan Yesus, aku menerima air hidup itu. Aku menerima kepuasan dalam batinku. Sehingga aku tidak perlu mencari kepuasan di tempat yang lain lagi. Itulah laki-laki itu, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Masalah apapun akan dijadikan baik oleh Tuhan. Saya nggak peduli berapapun rusaknya hidupmu. Di tangan Yesus, kalau engkau menyerahkan hidupmu ke dalam tangan Yesus, Yesus menjadikan segala-galanya menjadi baik. Mungkin kau berkata, tapi Pak, hidupku sudah habis. Semua orang juga berkata, hidupku sudah habis. Tidak ada gunanya bagiku untuk hidup. Tapi Alkitab berkata, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Kalau engkau menyerahkan hidupmu yang sudah habis itu ke dalam tangan Yesus, Yesus akan bisa menjamah hidupmu, memperbaharui semuanya, dan mengubahkan hidupmu sepenuhnya. Sama seperti perempuan Samaria yang berdosa itu. Dalam sekejap hidupnya diubahkan menjadi saksi Kristus yang memenangkan satu kota. Maka saya percaya tidak ada yang mustahil bagi saudara. Alkitab berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang mengubahkan orang-orang berdosa menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kalau saudara kenal Saulus, orang yang tadinya menganiaya gereja, menganiaya orang Kristen, menganiaya hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil, membunuhnya. Tidak segan-segan membunuhnya. Tapi Saulus yang tadinya menganiaya gereja, dijamah oleh Tuhan, diubah oleh Tuhan, menjadi Paulus yang membangun gereja-gereja. Dan saya percaya setelah diubahkan oleh Tuhan, saya percaya orang Kristen yang dibangkitkan oleh Paulus menjadi jauh lebih banyak daripada orang Kristen yang dibunuh oleh Paulus. Gereja-gereja yang dibangkitkan oleh Paulus, yang dirintis oleh Paulus, adalah gereja yang jauh lebih banyak daripada gereja yang dibakar oleh Paulus. Siapapun dirimu, hari depanmu akan menjadi baik di tangan Tuhan, karena Tuhan bisa mengubahkan segalanya. Mungkin saudara berkata, Pak, saya benar-benar sudah tidak ada harapan. Apa mungkin? Oke, saya tambahkan satu ayat buat saudara. Wahyu pasal 21. Wahyu pasal 21. Ayat yang kelima. Wahyu pasal 21 ayat yang kelima. Ia yang duduk di atas tahta itu. Siapakah ia yang duduk di atas tahta itu? Yesus Kristus. Yesus Kristus yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Dengar saudaraku, Tuhan bukan hanya menjadikan segala-galanya baik, tapi juga Tuhan menjadikan segala-galanya baru. Kalau engkau berkata hidupmu sudah tidak bisa diperbaiki lagi, Tuhan akan perbarui hidupmu. Tuhan akan membuat hidup menjadi baru. Kalau engkau berkata pernikahanku sudah tidak bisa diperbaiki lagi, Tuhan akan perbarui pernikahanmu. Kalau engkau berkata tubuhku sudah tidak bisa diperbaiki lagi, Tuhan akan perbarui tubuhmu. Kalau engkau berkata hidupku sudah tidak bisa diperbaiki lagi, Tuhan akan perbarui hidupmu. Tuhan punya kuasa untuk menjadikan segala-galanya baik, menjadikan segala-galanya baru. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Ketika engkau ada di tangannya, engkau akan diubahkan menjadi baik dan menjadi baru. Hari ini, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Percaya kepadanya, Dia akan menolong saudara. Hari ini, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percaya kepadanya, Dia akan memperbaharui hidupmu. Saudara-saudara yang selama ini terus mencari kepuasan hidup di dunia ini, engkau tidak akan menemukan kepuasan itu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Biarkan Tuhan mengalirkan aliran kehidupan roh di dalam hatimu. Dan itulah yang bisa memuaskan saudara. Saya percaya
Tuhan akan bekerja dalam hidup saudara. Dia menjadikan segala-galanya baik. Dia menjadikan segala-galanya baru. Serusak apapun hidup saudara, serusak apapun tubuh saudara, serusak apapun hubungan saudara, serusak apapun pelayanan saudara, serusak apapun pernikahan saudara, serusak apapun pekerjaan saudara, serusak apapun keuangan saudara, serahkan kepada Tuhan. Kalau Dia yang mengerjakannya, kalau Dia yang menjadikannya, Dia menjadikan segala-galanya menjadi baik. Dia menjadikan segala-galanya menjadi baru. Hari ini saya berdoa, biar Tuhan memperbaharui kehidupan saudara. Biar Tuhan memperbaiki semua yang tidak baik. Tuhan telah berfirman pada hari ini kepada saudara. Dia adalah Allah yang baik. Allah yang selalu ingin menjadikan segalanya menjadi baik. Allah yang selalu ingin menjadikan segalanya untuk kebaikan. Dunia diciptakan oleh kebaikan, karena kebaikan dan untuk kebaikan. Saudara juga diciptakan oleh kebaikan, karena kebaikan untuk kebaikan. Dan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa saudara oleh karena kebaikan dan untuk kebaikan saudara. Semua yang Dia lakukan adalah untuk kebaikan saudara. Buka hatimu, terima Dia, serahkan hidupmu kepada Dia. Haleluya. Haleluya. Angkat tanganmu kepada Dia, saudara. Saya mau berdoa dulu buat saudara-saudara. Haleluya. Oh Bapa di sorga, aku membawa setiap umat Tuhan yang datang kepadamu pada hari ini. Dimanapun mereka berada Tuhan, Roh Kudus jamah hidup mereka. Roh Kudus jamah hidup mereka. Engkau yang menginsafkan mereka akan dosa-dosa mereka. Engkau yang menerobos sampai relung hati mereka Tuhan. Oh, aku berdoa, biar roh penyerahan diri ada dalam hidup mereka pada saat ini. Engkau jamah setiap mereka. Jadikan mereka menjadi baik. Jadikan mereka menjadi baru sama sekali Tuhan. Haleluya. Aku berdoa, semua yang dialami oleh jemaat Tuhan yang tidak baik ini, yang sedang tidak baik ini, di dalam nama Yesus aku berdoa, Engkau menjadikan segala-galanya menjadi baik. Engkau menjadikan segala-galanya menjadi baru. Orang-orang yang sedang kehilangan pekerjaan, sedang kehilangan penghasilan, di dalam nama Yesus Tuhan memberikan sesuatu yang baru. Tuhan memberikan sesuatu yang baik ke dalam tanganmu. Engkau menyerahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Dan Dia akan menjadikan segala-galanya menjadi baik, menjadi baru. Di dalam nama Yesus Kristus. Aku berdoa buat orang-orang yang sedang mengalami tubuhnya menjadi tidak baik pada saat ini. Sedang diserang kelemahan dan sakit penyakit. Dalam nama Yesus, Tuhan menjadikan tubuhmu menjadi baik sekarang ini. Di dalam nama Yesus, semua organ-organ dalam tubuhmu kembali menjadi baru sama sekali. Dalam nama Yesus, haleluya. Sempurna di dalam nama Yesus. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang menjadikan segala-galanya menjadi baik. Haleluya. Serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Engkau adalah miliknya. Selama-lamanya engkau adalah miliknya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Hallelujah. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Semua miliknya, nyanyikan lagu ini. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things.
For all my life I'm yours, forever yours. So here I bow, so here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Ayo milik Tuhan, angkat tanganmu, katakan. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Sekali lagi katakan, so here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. I am yours, I am yours, forever yours. Katakan, I am yours, I am yours, forever yours. I am yours, I am yours, forever yours. Sekali lagi, I am yours, I am yours, forever yours. Haleluya, haleluya. Kami milik-Mu selamanya, Tuhan. Engkau ada di dalam kami ada di dalam Engkau. Dari selamanya sampai selamanya kami adalah milik-Mu. Tidak akan ada yang mustahil bagi kami, Tuhan. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih Yesus, karena Engkau menjadikan segala-galanya dalam hidup kami menjadi baik. Engkau menjadikan segala-galanya dalam hidup kami menjadi baru. Biar firman-Mu termeterai dalam nama Yesus. Dan nama Yesus dipermuliakan dalam hidup kami dan lewat kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa biar semuanya termeterai dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin, amin, saudara. Haleluya. Saudara, saya percaya Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Dan firman Tuhan akan terus berbicara kepada setiap saudara. Setelah live streaming ini, rekamannya akan disimpan dalam YouTube, dalam channel Sony Sakarya. Saudara bisa dengar ulang rekamannya, dengar ulang, supaya meresap dalam hidup saudara. Dan kalau saudara mau memberikan kesaksian, saudara bisa tulis kesaksian saudara di kolom komentar. Ya, dan kalau saudara mau kirimkan kesaksian saudara juga lewat chat, saudara bisa WA ke nomor yang tertera di video ini. Kirimkan itu, kirimkan kesaksian saudara atau permintaan doa saudara boleh. Nanti kita akan doakan. Nah, saya percaya Tuhan terus bekerja di tengah-tengah kita. Jemaat Living Christ terus maju di dalam Tuhan. Terus percaya bahwa engkau adalah milik-Nya. Dan kalau engkau adalah milik-Nya, tidak ada apapun yang bisa menggoncangkan hidupmu. Engkau aman dalam lindungan tangan Tuhan. Haleluya. Minggu depan kita kembali ada ibadah bersama jam 10 pagi. Jangan lupa saudara ajak yang lain untuk ibadah bersama-sama. Supaya semakin banyak orang yang mendengar berita firman dan dijamah oleh Tuhan. Haleluya. Semua saudara yang sudah mengikuti live streaming ini, saya berdoa supaya anugerah dan berkat Tuhan benar-benar turun tercurah atas setiap saudara. Hari ini saya rasa cukup. Selamat siang semuanya. God bless you. I love you.